Aspirasi rakyat singkat padat akurat terpercaya. Kabupaten Tasikmalaya bertempat di Aula Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Cigalontang. Forum Koordinasi Pasundan TV News bersama mitra kerja. Acara ini dihadiri langsung oleh Ono Surono, ST, Han Doni Maryadi Ukon. Acara ini dihadiri langsung oleh Oni Surono, Han Doni Maryadi Ukon, ST, Sekda Kap Tasikmalaya, Dr. H. Kepala Dinas Sosial Kap Tasikmalaya Opan, Sopyan, SPDKM, Peden MC, Camat Cigalontang, Koramil 1213 Cigalontang Kap Inf Agus Haryanto, Kepala BKKBN Jabar, Tasikmalaya 2 November 203. Fazar Supriyadi Sentosa, Kapolsek Cigalontang, AKP Dian Susila Setiana, Edsos, Kepala Desa, Lengkong Jaya Dani Rusbane, dan para tamu undangan oleh seluruh kepala daerah. Ya di sini kan sebenarnya arahan Ibu Ketua Umum, Dekan PDI Perjuangan. Sehingga walaupun saya si 4, saya juga memilih hari ini saya hadir di Kecamatan Cigalontang Kap, di mana Tasikmalaya itu statiknya masih cukup tinggi. Tadi disampaikan oleh Pak Sekda terjadi kenaikan dari tahun 2001 sampai tahun 2022, jadi naik 2,8%, tapi angka yang tahun ini kemungkinan akan turun di angka 14% dan sehingga tentunya ini merupakan program yang tidak hanya bisa ditangani oleh pihak BKKBN tapi harus didukung oleh pemerintah daerah, oleh PKKK, oleh Posyandu, dan juga oleh masyarakat. Sehingga tadi saya menghimbau kepada Pak Sekda sayuganya harus ada Bapak Hasub Bapak. Angkatnya dari unsur luar pemerintahan, swasta, dari tokoh-tokoh masyarakat untuk bekerja secara gotong royong dalam rangka penurunan statik di Kabupaten Tasikmalaya. PKBN sudah jelas menurunkan anggaran yang dikelola melalui Dinas KP biasanya, nah terus mungkin dari pemerintah daerah juga pasti mengalokasikan bukan hanya di Dinas KP tapi juga di Dinas Kesehatan dan ada beberapa kemarin berdasarkan misalnya rencana percepatan penurunan statik yang disusun oleh Baparnas. Jadi pun bukan hanya Kementerian Kesehatan, bukan hanya BKKBN, termasuk misalnya Kementerian Pertanian pun mempunyai tanggung jawab dalam rangka menyediakan pangan yang sehat, aman, dan murah dalam rangka penurunan statik tersebut. Sehingga anggaran pun dari berbagai macam kementerian dan kelembagaan pemerintah daerah, termasuk dari dana desa itu juga ada ketentuan untuk mengalokasikan dalam rangka penurunan statik. Ono Surono, ST Reporter, Ade Ridwan SD. Laporkan Pasundan TV News. Ya, ini kan sebenarnya arahan dari Ibu Ketua Umum PD Perjuangan dalam beberapa momen Rakernas yang juga dihadiri oleh seluruh kepala daerah, seluruh pejabat yang kader PD Perjuangan. Nah, sehingga walaupun saya duduk di Komisi 4, ya, saya mempunyai kewajiban untuk juga mengkampanyekan terkait dengan percepatan penurunan statik. Nah, sehingga alhamdulillah saya mendapatkan akses program dari BKKBN. Nah, sehingga hari ini saya hadir di Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, di mana Tasikmalaya itu kan angka stuntingnya masih cukup tinggi. Tadi disampaikan oleh Pak Sekda, terjadi kenaikan dari 2001 ke 2022 yang jadi naik 2,8%. Tapi angka yang tahun ini kemungkinan akan turun di angka 14%. Nah, sehingga tentunya ini merupakan program yang tidak hanya bisa ditangani oleh BKKBN, tapi harus didukung oleh pemerintah daerah, oleh PKK, oleh Posyandu, dan juga oleh masyarakat. Juga tadi saya menghimbau kepada Pak Sekda seyogianya harus ada Bapak Asuh, Bapak Angkat ya, dari unsur di luar pemerintahan, misalnya dari BUMD, dari perusahaan-perusahaan swasta, dari tokoh-tokoh masyarakat untuk bekerja secara gotong royong dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Tasikmalaya. Oh, itu untuk berlangsungnya penurunan stunting itu mengambil dari anggaran, apakah dari BKKBN sudah jelas menurunkan anggaran ya, yang dikelola melalui Dinas KB biasanya, Dinas Keluarga Berencana. Nah,
Terus mungkin dari pemerintah daerah juga pasti mengalokasikan, bukan hanya di Dinas KP, tapi juga di Dinas Kesehatan. Dan ada beberapa yang kemarin berdasarkan misalnya rencana percepatan penurunan stunting ya, dan yang disusun oleh Bappenas. Jadi tingkat pusat pun bukan hanya Kementerian Kesehatan, bukan hanya BKKBN, termasuk misalnya Kementerian Pertanian pun mempunyai tanggung jawab dalam rangka menyediakan pangan yang sehat, aman, dan murah dalam rangka untuk penurunan stunting tersebut. Nah, sehingga ya, anggaran pun dari berbagai macam kementerian dan kelembagaan, dari pemerintah daerah juga, termasuk dari desa. Dari dana desa itu juga ada ketentuan untuk mengalokasikan dalam rangka penurunan stunting. Ayan, pada nomor